Perkenalkan, nama saya Fitria Siregar dengan NIRAP 2020020156 dari kelas 6 SIC 2. Di sini saya ingin mereview sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Sistem Pakat, Metode Certain Faktor pada Diagnosa Penyakit Saraf Tulang Belakang. Nah, di sini ada tabel untuk menentukan gejala pada penyakit nyeri tulang belakang. Untuk kode G1, keterangannya adalah setelah mengalami flu, maka leher akan terasa sakit dan kaku. Untuk kode G2, keterangannya nyeri tekan dan nyeri gerak pada bagian leher. Untuk kode G3, keterangannya ngilu-linu saat kepala diputar. Nah, untuk kode selanjutnya bisa dilihat pada tabel di belakang ini. Oke, selanjutnya di sini ada tabel data penyakit dengan 5 nama penyakit. Penyakit yang pertama adalah brachialgia dengan kode penyakit P1, penyakit yang kedua ischialgia dengan kode penyakit P2, penyakit yang ketiga myelitis dengan kode penyakit P3, penyakit yang keempat dengan nama stenosis, kode penyakitnya P4, dan yang terakhir adalah penyakit radikulopati dengan kode penyakit P5. Nah, untuk tabel yang ketiga yaitu rubes penyakit saraf tulang belakang dengan konsekuen P1, antisiden G1, NG2, NG3, NG4. Konsekuen P2 dengan antisiden G5, NG6, NG7, NG8, NG9, NG10. Untuk konsekuen P3 dengan antisiden G17, NG11, NG12, NG13, NG14, NG15, NG16. Untuk konsekuen P4 dengan antisiden G5, NG7, NG18, NG19, dan yang terakhir adalah konsekuen P5 dengan antisiden G2, NG5, NG21, NG20, NG10, NG23, NG24, NG18, dan yang terakhir adalah NG20. Oke, sekarang masuk pada rumus. Rumusnya adalah CF buka kurung HE sama dengan MB buka kurung HE dikurang MB buka kurung HE. Dengan CF buka kurung HE yaitu faktor kepastian, MB buka kurung HE yaitu ukuran kepercayaan terhadap hipotesis H jika diberi evidence E atau 0 dan 1. Dan MD buka kurung HE yaitu ukuran ketidakpercayaan terhadap evidence H jika diberikan evidence E atau 0 dan 1. Nah, untuk menentukan rumus aturan premis tunggal yaitu CF buka kurung HE sama dengan CFH dikali CFE, di mana CFH adalah ukuran kepercayaan pengguna dan CFE adalah ukuran kepercayaan pakar. Untuk kesimpulan yang sama yaitu CF kombinasi CF buka kurung HE 1 sama dengan CF buka kurung HE1 ditambah CF buka kurung HE2 dikali buka kurung 1 dikurang CF buka kurung HE1. Nah, contoh soalnya adalah dengan menggunakan metode certain faktor, nantinya dapat diketahui penyakit yang diderita oleh pengguna. Yang pertama adalah radikulopati. Hasil pencocokan yang memiliki penyakit radikulopati didapat dua data jenis gejala yang sama, yaitu J5 nyeri punggung bawah dan J10 nyeri yang menjalar saat sampai betis. Dengan rumus CFHE1 sama dengan CFH1 dikali CFE1 sama dengan hasil 0,64. Dan untuk J10 dengan hasil 0,08. Maka digabungkan dengan rumus CF kombinasi 1 sama dengan CFHE1 ditambah CFH2 dikali buka kurung 1 dikurang CFHE1 dengan hasil 0,669. Maka CF dari gejala yang diinput pengguna untuk penyampaian radikulopati kemungkinan sebesar 0,669 atau 67%. Nah, yang kedua adalah ischialgia. Hasil pencocokan yang dimiliki penyakit radikulopati dapat 4 data jenis yang sama, yaitu J5 nyeri punggung bawah, J7 kesemutan dan tebal pada daerah nyeri, J8 kaku pada punggung, dan J10 yaitu nyeri yang menjalar sampai betis. Dengan rumus CFHE1 sama dengan CFH1 dikali CFE1 dengan hasil 0,64 untuk J5, 0,24 untuk J7, dan 0,24 untuk J8, dan terakhir adalah 0,08 untuk J10. Maka digabungkan dengan rumus CF kombinasi 1 sama dengan CFHE1 ditambah CFHE2 dikali 1 dikurang CFHE1 dengan hasil 0,726 dengan untuk kombinasi yang pertama. Kombinasi yang kedua yaitu 0,792 dan untuk kombinasi yang ketiga adalah 0,809. Maka CF dari gejala yang diinputkan pengguna untuk penyakit ischialgia kemungkinan besar adalah 0,809 atau 80,9%. Oke, yang terakhir adalah stenosis. Hasil pencocokan gejala inputan pengguna dengan gejala yang dimiliki penyakit stenosis didapati 3 data gejala yang sama, yaitu J5 nyeri punggung bawah, J20 nyeri dan kram, dan J7 kesemutan dan tebal pada daerah nyeri. Dengan rumus CFHE1 sama dengan CFH1 dikali CFE1 dengan hasil 0,64 untuk J5, 0,08 untuk J20, dan 0,24 untuk J7. Maka dimasukkan kepada kombinasi dengan rumus CF kombinasi 1 sama dengan
CFHE1 ditambah CFHE2 dikali 1 dikurang CFHE1 dengan hasil 0,669. Untuk kombinasi kedua yaitu 0,748. Maka hasil CF dari gejala yang diinputkan pengguna untuk penyakit stenosis kemungkinan sebesar 0,748 atau 75%. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.